Sebelum mulai, lihat dulu nih kecepatan fingerprintnya ya. Anjay. Lihat sendiri kan, cepet banget ini. Cuma kayak dicolek doang. Asli, ini tuh handphone fitur-fiturnya banyak banget lainnya. Apalagi soal kameranya. Sini deh, gue ceritain lebih lanjut dan pastiin jangan di skip nontonnya. Hai semua, gue Wasa. Ya, ini adalah Vivo X80 Pro, flagship paling terbarunya dari Vivo yang udah masuk resmi ke Indonesia ya. Sebenarnya itu ada dua, satu lagi adalah Vivo X80 aja yang pakai chipset MediaTek Dimensity 9000. Dan kalau yang Pro ini pakainya Snapdragon 8 Gen 1. Nah, tapi ini keduanya juga pakai dual chip ya, barengan dengan buatannya Vivo sendiri, yaitu V1 Plus. Yang tugasnya itu ngebantuin chipset bawaan biar makin stabil performanya, makin cepat imaging processingnya di kameranya ya, serta nambah irit dayanya. Pokoknya ntar kita benchmark aja. Sebelumnya nih, isi di dalamnya dulu yang kita bahas ya. Ini tuh komplit, ada semua guys. Mulai dari anti gores yang terpasang, casing yang menurut gue keren banget. Kenanya tuh hard case tapi dikasih sentuhan vegan leather gitu. Kertas-kertas manual, masih dikasih earphone juga modelan IM dan ujungnya ya langsung ke port Type-C. Soalnya ya kita tuh emang nggak ada jack audio di handphonenya. Terus kabel casan dan kepala charger yang support fast charging 80 watt flash charge. Sebelum lanjut ke handphonenya, gue udah gatel banget sih pengen nunjukin di awal ini nih soal fingerprintnya yang melekat banget buat gue pas awal nyobain. Soalnya gimana nggak, pas kita pertama kali daftarin tuh biasanya kan ya kalau fingerprint di handphone-handphone lain tuh tapnya tuh berkali-kali ya. Nah tapi ini di Vivo X80 Pro ini cuma sekali nempelin aja guys. Sebuah pengalaman yang berbeda banget. Bahkan pas gua kasih coba ke istri dan adik gua kemarin iseng-iseng daftarin sidik jarinya mereka pada kaget. Lah kok begini doang gitu loh. Terus juga ini hasilnya akurat. Gue colek-colek pakai jari yang lain beneran nggak bisa. Giliran langsung dicolek sama jempol, yaudah langsung ke unlock. Fitur ini dinamain 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor. Dan ini emang keren banget sih. Teman-teman harus bisa dibilang kayak cobain sendiri lah nanti kalau misalkan nemu demo unitnya. Lanjut kalau ngomongin fisiknya lagi, ini tuh masih satu bahasa desain sih yang sama dengan seri-seri X pendahulunya. Layarnya tuh melengkung kanan kiri, feels-nya tuh premium pas dipegang berasa solid banget, apalagi frame-nya ini tuh aluminium. Layarnya 6,78 inch dengan panel yang kacau sih. Ini tuh E5 AMOLED 120Hz, cakep banget guys. Berasa tipis banget gitu loh, kayak gimana ya, kaca sama display dalamnya itu tuh dikit lah jaraknya gitu loh. Ditambah resolusinya juga 2K yang bisa kita ubah manual lewat settingan displaynya gitu ke 1080p. Interface bodinya sebelah atas ada IR blaster sama mic dan tulisan professional photography. Widih. Sebelah kanan ada tombol volume dan juga power, kiri kosongan aja, dan di bagian bawah ada SIM tray yang cuma bisa nampung 2 nano SIM tanpa micro SD, mic lagi, port Type-C dan speaker. Anyway, dual speaker ya ini pastinya, soalnya ya wajib lah ya buat sebuah flagship zaman sekarang. Oh iya, satu lagi hampir lupa, kalau ngomongin soal vibrate handphone ini kalau buat ngetik-ngetik standar-standar aja menurut gue. Kurang berasa tebel vibrate-nya gitu. Gue udah ngecek di bagian pengaturan atau di bagian setting ini nggak ada sih. Tapi tetap kenanya bagus sih, karena nggak sember gitu kayak HP-HP low ataupun mid-range. Buat performa game, jujur aja gue nggak nyobain lebih lanjut sih ya, karena ya udah pasti aman lah mengingat prosesornya juga kelas atas dua-duanya. Namun kalau ditanya skor Antutunya bisa dapat 943 ribuan dan skor Geekbench 5-nya segini. Ditambah lagi ya dengan adanya pendinginan dari si Vivo-nya, menamakannya adalah Ultra Large Liquid Cooling Vapor Chamber dengan area pendinginan yang gede sih, dengan bantuannya juga si Vivo V1 Plus chip. Nah, unit yang gue pegang ini storage-nya 256GB dengan RAM 12GB yang bisa di-expand lagi 4GB. Padahal sebenarnya 12GB aja udah cukup gede ya, udah lebih dari cukup lah menurut gue. Baterainya sendiri 4700 mAh. Gua ngetes ngecas dari 2% sampai full cuma makan waktu 40 menit aja pakai charger bawaannya. SOT bisa nembus hampir 9 jam. Masih bisa banget sih nemenin seharian ya. Oh iya, ini juga support wireless charge 50 watt. Cuma ya casannya dijual terpisah. Nah, sekarang langsung aja kita ke nilai jualan utamanya ya, soal kameranya apalagi yang ya pokoknya dijagoin banget sama Vivo lah. Namanya juga profesional fotografi nih, di atasnya kan ada. Vivo masih lanjut terus berkolaborasi barengan sama Zeiss dan hardware-nya yang berupa gimbal, dinamainya tuh Zeiss T-Star Coating. Ntar gue tunjukin hasilnya.
Lensa depan kita dikasih 32 megapiksel dan kamera belakangnya total ada 4 lensa nih. Yang pertama lensa 50 megapiksel Ultra Sensing GMV. Nah, itu sensor penamaan dari Vivo. Terus lensa potret 12 megapiksel, lensa wide angle 48 megapiksel dan lensa periskop 5 kali optical zoom 8 megapiksel. Frame kamera belakangnya nih menurut gue keren sih, kelihatan galak aja. Ada lingkaran di dalam kotak yang besar seperti ini, dinamainya tuh ceramic cloud window sama Vivo. Widih. Cuma sayangnya karena ini kaca ya, kayak cermin juga finishingnya, jadi gampang banget ngebekas sidik jari kalau kepegang-pegang. Buat mode-modenya asli ini ada banyak banget sih guys sebenarnya. Gue jelasin aja yang sering kepake sama gue selama nyobain handphone ini. Cuma mau kasih tahu dulu sebagai permulaan, gimbal di Vivo X80 Pro ini juga ngebantu banget buat kita ngambil gambar ataupun video, foto atau video maksudnya. Stabilnya tuh lebih juara gitu loh ketimbang always di handphone-handphone lain. Kamera belakangnya yang paling sering gue pakai yang kamera biasa aja sih, tapi tone-nya yang gue suka adalah yang Zeiss Natural Color, soalnya kayak lebih classy gitu hasilnya. Terus buat warna dari lensa wide angle atau ultra wide-nya juga ini walaupun beda sama lensa utamanya, gue tetap suka. Karena dari resolusinya aja kan gede sendiri ya, jadi tone-nya juga asik dan tetap detail. SDR-nya cakep, nggak pernah ngecewain sih kalau Vivo dari dulu. Dynamic range-nya juga luas dan aman. Warna yang dihasilin juga cenderung natural dan bokeh natural dari lensa utamanya ini cakep sih. Dan tajam juga hasilnya, apalagi nih teman-teman lihat di foto-foto sepeda ini. Ini juga gue jepretnya itu pakai lensa utama aja loh dan auto, tinggal jepret gitu aja. Lanjut buat selfie-nya ada fitur yang dinamain Real Time Extreme Night Vision. Adanya bantuan screen flash dari layarnya ya, jadi hasil selfie itu akan tetap bagus walau di tempat kurang cahaya. Gue sendiri ya jarang selfie-selfian, gue rasa fitur ini cocok buat teman-teman para kaum hawa. Lanjut buat videonya, buat resolusi perekamannya masih aja jomplang ini loh, PR banget sih antara kamera depan sama kamera belakang. Dan ini menurut gua dari dulu belum berubah-ubah ini PR-nya, masih belum dibenerin. Karena kamera belakangnya itu bisa ngerekam sampai 8K 30 fps, sedangkan kamera depannya masih mentok di 1080p 30 fps aja. Hal ini tuh akan menjadi jomplang sih buat temen-temen yang mungkin suka bikin konten pakai handphone. Soalnya resolusi kamera depan sama belakang bakalan beda. Jadi ini tuh bisa masukan juga buat Vivo, at least kamera depannya itu ke depannya itu bisa 60 fps lah biar lebih smooth. Jadi kamera belakang kalau digabungin sama kamera depan, klipnya tuh bisa sama-sama 60 fps. Tapi selain itu, gue suka kamera depannya soalnya ada fitur teleprompter. Ini kepake banget buat teman-teman yang suka konten IG story ataupun TikTok ataupun hal lainnya, kalau baca skrip dan matanya tetap terlihat ke kamera depan. Ini ngebantu banget. Terus kalau kamera belakangnya fiturnya jauh lebih banyak lagi. Mulai dari AI Night Enhancement Video sampai One Tap mode Zeiss Cinematic Style bokeh yang bikin backgroundnya tuh blur serta rasionya jadi 21:9. Buat settingan gimbalnya juga ada yang standar dan ultra stabilization. Terus gimbalnya juga ada mode horizontal line yang bisa ngejaga hasil videonya tetap stay di posisi yang sama walau kita puter-puter kameranya. Kepake banget nih buat teman-teman yang demen konten baik itu misal buat IG story ataupun TikTok gitu ya, jadinya lebih stabil. Tapi nggak cuma posisi vertikal aja. Kalau mau di horizontalin juga bisa dengan tab bagian kanan bawahnya ini. Oke, ini fitur gimbalnya yang namanya horizontal line. Ini teman gue pasti kaget nih ya. Ini gue majuin, terus handphonenya gue putar. Harusnya jadinya kayak gimana? Pasti kebayang dong ya. Lu pada kebayang dong? Karena ini gue putar. Harusnya muter kan? Udah ya. Oke, gue stop. Kaget mereka. Oke, kalau ini contoh video naturalnya ya, bisa kelihatan belakangnya tuh bokeh, bagian lampu-lampu, terus orang-orang yang di belakang bini gue juga ngeblur, kayak gitu, gerak-gerak ya, nengok-nengok gitu bu. Tuh orang-orang yang lagi jalan juga rapi sih ngeblurnya. Dan ini malam-malam ya, bagus nih. Tuh, bagus kayak gini posisinya.
lampu di belakangnya dukung. Oke, lanjut. Oke, yang ini adalah 1080p 60 fps dengan stabilisasinya gue pilih yang mode standar ya. Gue lebih suka yang ini sih sebenarnya karena dia lebih smooth ketimbang kita menggunakan yang 4K. Cuma yang 4K tetap akan gue tes ya, habis ini biar teman-teman melihat perbedaannya. Ini sih tetap jalan kaki biasa. Dan ya ini sekarang nongkrongnya di sebelah sini. Itu. Ini lagi pada nungguin Gojek, jadi pada kelaparan. Ntar habis ini gue bawa lari ya, biar tahu perbedaannya kayak gimana. Dah, lanjut. Sekarang ada di mode stabilisasi yang ultra dan dia nggak bisa 4K, mentok di 1080p 60 fps. Nah, gue baru akan pakai ultra kalau mau lari, biar dilihat ya stabilisasi kayak gimana. Nah, kalau yang ini 4K 60 fps. Mode stabilnya juga yang standar, di bawah jalan kaki biasa aja. Gitu. Lebih dari 500 cc. Pagi, Pak? Pagi. Siang ya? Pagi masih. Pak, kalau jam segini ke kantor namanya kepagian apa kesiangan? Kalau kantor kesiangan. Nah, berarti siang dong. Lanjut, Pak. Oke. Ini kayak ginilah ya pokoknya ya. 4K 60 fps dengan mode stabilisasi standar. Lanjut. Ya ini pastinya kamera depan ya, dan cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Silahkan didengar sendiri kualitas mic-nya gimana, penangkapan suaranya. Dari tadi motor-motor lewat blar suaranya. Suara gua harusnya tetap kedengeran sih ya, karena mic-nya ini agak lumayan banyak kalau si Vivo X80 Pro ini. Gitu. Gua jalan kaki biasa juga. Dan intinya emang masih banyak banget filter-filter ataupun style tone warna yang dikasih di Vivo X80 Pro ini. Ngemanjain banget pokoknya buat teman-teman yang emang lebih suka nge-explore kamera dari sebuah smartphone. Bahkan ngasih tahu postur badan buat selfie juga ada gitu loh. Dua hal lagi, ini handphone tentu aja udah mendukung jaringan 5G dan ada NFC multifungsinya yang bisa dipakai buat jadi kartu akses masuk gitu ya, kayak di komplek gue sekarang. Ini jadi simple kalau mau buka gerbang. Kesimpulannya, setelah gue nyobain handphone ini, menurut gue beneran worth it sih di harganya ya, dengan segala fitur kamera yang jadi nilai jual utamanya. Harganya sendiri buat yang X80 Pro ini tuh 15.999 juta. Vivo ngasih fisik yang mewah, bahkan case bawaannya juga ikutan mewah, sampai segala fitur yang bisa ngemanjain lagi. Balik lagi ya buat teman-teman para pengeksplor kamera di sebuah smartphone. Tapi kalau dirasa Vivo X80 Pro ini masih kemahalan buat teman-teman, masih ada opsi Vivo X80 aja yang pakai prosesor MediaTek Dimensity 9000 tadi ya, yang merupakan chipset flagshipnya juga. Fisik paling kelihatan bedanya itu cuma ada di kamera belakang yang nggak punya lensa periskop. Sisanya hampir mirip-mirip semua, apalagi mode kameranya juga sama kayak yang versi Pro-nya. Nah, buat harga yang Vivo X80 aja ini adalah 11.999 juta. So, paling ya segini aja dulu ya video experience gue nyobain Vivo X80 series. X80 aja sama X80 Pro. Agak susah nyebutnya. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang masih menimbang-nimbang beli handphone ini atau tidak. Link pembeliannya gue taruh di deskripsi di bawah biar teman-teman bisa langsung ngeklik dan ngecek aja langsung benefit-benefitnya itu dapat apaan aja. Soalnya kan biasa tuh kalau handphone-handphone baru dan baru di launching serta baru dijual suka dapat bonus-bonus yang lumayan menarik gitu. Oke guys, dah ya paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.
Cheers!